sebagai seorang guru, Pak, pastinya dalam satu kelas nggak mungkin, maksudnya kita secara real nggak mungkin semua pintar. Ya, betul. Maksudnya bisa sesuai dengan apa yang kita Kita harapkan. harapkan. Ya. Minimal dia ngerti gitu kan. Ya. Pasti ada Pasti, selalu ada. yang siswa bikin kayak, pernah nggak sih Bapak ngerasa kayak, aduh kok susah kali ngajarin dia ya? Gitu. Sering. Sering. Bukan pernah sering. Sampai sekarang masih ada orang-orangnya, Pak. Nah, kira-kira yang kayak gitu, Pak. Maksudnya, ada nggak cara Bapak khusus untuk dia nih, tapi tetap ngasih pelajarannya ke semua gitu? Bapak pernah mikirin khusus karena dia kayak gitu, jadi Bapak yang ngubah cara ngajar Bapak? Oh, ya. Jadi makanya di awal kalau untuk saya pribadi selalu saya sampaikan yang pertama begini, bahwa siswa dalam kelas itu 36 orang. Tentu dengan cara belajar yang berbeda. Pasti. Oke. Dan keinginan penyampaian guru juga 36 model nih. Oke. Sementara gurunya kan hanya satu. Iya. Artinya gurunya hanya punya satu model. Iya. Jadi adaptasi yang saya lakukan begini. Ketika selesai saya memberikan konsep atau selesai tanya jawab, diskusi segala macam, ketika siswa saya suruh bekerja, saya akan selalu berjalan di sekitaran meja siswa. Akan selalu, itu dipastikan. Nah, yang kita harapkan, ketika kita berjalan, ya siswa itu maunya bertanya. Satu. Ya kan? Pak, ini bagaimana? Mungkin ketika kita di depan, dia segan bertanya. Yang kedua, ketika kita berjalan, kita lihat dia mandek misalnya, atau berhenti, menulis, disitulah kesempatan kita bertanya. Nah, untuk siswa yang tanda petik lebih membutuhkan perhatian, kadang ya harus kita kasihlah tambahan waktu memang di luar kelas. Kalau dia mau. Ya, dan ya sejauh ini 1-2 orang sih yang mau seperti itu. Karena apa? Mungkin yang lain berpikir, apakah dia langsung bimbel, atau cari private les. Itu juga solusi memang. Tapi ya, yang bisa kita lakukan di kelas seperti tadi. Nah, lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan, kalau memang nanti topik itu butuh mereka diskusi kelompok, ya kita harapkan kelompoknya ini ya seimbang lah. Artinya ada yang bisa membina temannya, ada yang bisa membantu. Iya, jangan sampai, kan sering tuh kejadian Pak, yang kenal-kenal aja nih. Iya, itu dia. Artinya mungkin yang tanda kutip lebih pintar aja satu kelompok. Karena malas ngurusin yang itu ya Pak ya. Itu yang selalu kita hindari. Karena pada dasarnya kan, seperti yang kita bilang, sebetulnya bukan bodoh ya. Kalau saya katakan bukan bodoh. Malas nih. Malas, minatnya nggak di situ mungkin. Hatinya nggak di situ. Karena banyak gitu. Ya di mapel tertentu dia tidak peduli mungkin. Ya tapi di mapel yang lain ya jangan-jangan dia lebih menonjol. Tapi ya karena nilai rapor itu keseluruhan harus kan begitu. Minimal standar minimal ya harus dipahami gitu. Berarti sebenarnya kita nggak tuntut semua orang harus jadi pintar. Nggak bisa. Ya minimal sampailah di batas normalnya. Gitu. Karena ada batas istilahnya sekarang KKM ya, ketuntasan minimal. Minimal sekarang itulah. Berapa, Pak? Kalau di sekolah kita 75. 75 ya. Kalau kemampuan itu dikonversi ke nilai ya. Artinya dari seluruh konsep yang kita berikan, materi yang kita pelajari 75% harus dikuasai. Kira-kira seperti itulah hitungan sederhananya. Ya, gampang sih harusnya kalau 75 ya Pak ya. Menyebutkan angkanya yang gampang. Eksekusinya ini bagi beberapa siswa yang sulit kan begitu. Kalau Bapak sebagai guru, untuk mengantisipasi siswa yang ketika ujian harian, ujian ulangan, semester, supaya tidak melakukan contek-menyontek, apa yang kira-kira Bapak lakuin, Pak? Yang pertama, ini kalau kita langsung sebagai pengawas di ruang kelas, ya tentu kita harus mengawas ya dengan lebih baik lah. Artinya kalau tugas kita mengawaslah, kira-kira begitu. Kalau ketika kita sebagai pengawas. Nah, katakanlah ujian mata pelajaran kita itu bukan kita yang mengawas nih. Katakanlah rekan guru yang lain yang kebetulan. Tapi mata pelajaran kita. Nah, maka ya ini di kelas sudah kita ingatkan langsung. Artinya jika memang ada nanti pengawas yang menemukan Anda, katakanlah kerjasama atau buka kopekan istilahnya. Nah, ketika itu ketahuan dan dilaporkan oleh guru pengawas kepada saya, tentu ada konsekuensi. Nah, misalnya bisa disuruh ujian ulang.
kan begitu. Atau bisa kita tes langsung dia. Nah, jadi ya mungkin itu bisa mengurangi lah kita katakan. Karena kita harus akui juga kalian ini kan siswa-siswa ini lebih pintar juga nya strategi ini sebetulnya. Iya kan? Nggak mungkin kita pasang CCTV setiap 1 meter 2 menit juga. Tapi di kelas sekarang ada CCTV nggak, Pak? Belum ya? Belum ya. Masih hanya infokus semua. Iya, karena apa juga itu mungkin butuh pertimbangan yang matang juga itu. Karena banyak sisi yang harus dipertimbangkan kan. Kalau CCTV di kelas. Tapi gini Pak, Bapak pernah tahu nggak? Soalnya ini aku tahu. Dan kalau boleh jujur juga aku pernah ngelakuin ini. Tapi itu bukan waktu SMA, ini waktu SMP. Ada satu trik nyontek yang mungkin guru-guru nggak akan pernah sadar. Nggak kepikiran Bagaimanapun gerak-geriknya. Jadi ada satu pulpen invisible Pak. Itu dijual dulu di Gramedia. Itu pulpen yang kisah kita tulis, kan kopean kan pasti di sini kalau nggak di sini kan, di sini yang ditulis nggak nampak tintanya tapi harus disenter supaya nampak tintanya. Bapak pernah tahu itu nggak? Belum. Ya tapi artinya kalau untuk melakukan itu di ruang kelas ya minim lah kemungkinan pas dia kan bisa aja di sini ya Pak. Iya tapi pas di center untuk melihat ya kan, center kalau di bawah kan otomatis guru nggak kelihatan Pak. Iya, jadi kalau Bapak menemukan itu sekarang di kelas, udah bisa dicurigai. Tapi kalau 2 tahun terakhir ini, sepertinya sudah beralih loh. Cara nyonteknya. Iya, karena begini, kan sekarang kita ujian pakai online. Sekolah kita pakai LMS Socrates namanya. Google Form, bukan Pak? Bukan, artinya sudah di situ semua. Nilai di situ, materi di situ, pokoknya seperti aplikasi lah, aplikasi. Nah, jadi kalau saya lihat siswa kita itu kan mereka udah lebih canggih nih. Nah, seperti handphone yang sekarang kan bisa buka 2 layar ini sekarang. Ya kan? Layar pertama soal, layar kedua ya Google mau cari. Jadi udah lebih canggih. Ya, itu ujiannya itu pakai cara itu di kelas, Pak. Di kelas ada pengawas. Ada pengawas. Memang kalau monitoring dari misalnya nih mata pelajaran fisika sedang ujian di kelas, tentu guru yang mengawaskan ada di ruangan. Jadi monitoring saya sebagai guru mata pelajaran di kantor. Memang bisa kita lihat di laptop siapa yang sedang on, siapa yang sedang off, siapa yang keluar dari sistem. Bisa. Yang keluar dari sistem bisa. Tapi ya tentunya setiap sistem itu kan ada kelebihan dan kelemahan. Dan ya kreativitas siswa sekarang karena memang zaman IT semua, ya itulah. Kita baru ngerti 2, mereka sudah ngerti 8 tentang IT ya, khusus cerita IT. Kan gitu. Tapi pernah kedapatan nggak Pak? Pernah. Itu pernah. Karena kalaupun dibilang terlempar dari jaringan Pak katanya kan itunya alasan klasik biasanya. Terlempar dari jaringan. Lelet jaringan Pak. Itu ya selalu alasan. Kenapa gelap di sini? Lelet jaringan saya Pak. Padahal faktanya ketika layar soal itu kita tutup, buka yang lain, di sana ketahuan warnanya berubah gitu. Harusnya kalau terlempar dari jaringan itu nge-stuck, bukannya ngeblank, bukan masuk lagi kan? Iya, itu dia. Ya tapi namanya pun jawaban gugup kan gitu. Itu habis ngisi ujian langsung nampak nilainya Pak. Itu kita setting untuk siswa nggak nampak. Tapi kalau untuk ulangan harian kita setting muncul. Bahkan jawaban yang salah yang benar pun langsung ketahuan kan. Ya gitu dia. Misalnya dia jawab nomor 1 A karena harian ya Pak. Ya, ternyata pilihannya misalnya B. Langsung bisa. Artinya settingan kita lah itu. Bisa mau dimunculkan boleh, mau tidak juga boleh. Kunci jawaban mau kita munculkan boleh, tidak juga boleh. Terus mengurangi, ini hanya mengurangi ya. Ini hanya strategi. Mengurangi peluang kerjasama itu tadi. Soal kita acak. Random semua. Sama kayak UN lah ya. Pakai sama UN kan gitu Pak. Iya, tapi samping kita kan nggak sama soalnya. Iya, tapi ini lebih random lagi. Dia. Karena gini, soal kita acak, mungkin sama Yosua nomor 1 itu sama saya nomor 15, option pun kita acak. Jadi ABCD-nya pun nggak berubah lagi. Kan tapi ABC-nya juga. Jadi nggak bisa ditanya nomor 1 apa misalnya C, belum tentu C di sini kan. Terus nomor pun nggak muncul di siswa, nggak muncul nomor. Pokoknya masuk ke jadi total soal aja gitu. Iya, masuk ke format soal 40 soal nih. Iya, pokoknya yang dia tahu ada 40 soal.
mana yang nomor 1 nomor 2 pun enggak. Artinya kalau kita mau diskusi harus saya bacakan soalnya kan? Iya. Yalah, atau minimal ada nih gambar saklar. Wah, tarik lagi. Terus opsinya harus dibilang lagi. Nggak bisa kayak dulu kalau waktu saya zaman UN kan masih paper nih. Tulis, ya kan? Nah, kalau ini A, kan biasa gitu. Kalau ini kan C, nggak bisa lagi. Karena mana option A, B, C pun nggak ada lagi di situ. Nah, itulah artinya perbaikan-perbaikan walaupun di sisi lain tetap siswa menemukan celah-celah sendiri. Ya, pasti itu.